Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anzani Saleh Syarif. Pada presentasi ini, saya akan memaparkan hasil penelitian mengenai penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dalam komunikasi sehari-hari. Penelitian ini merupakan lanjutan dari tugas sebelumnya yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data bahasa gaul yang ditemukan di media sosial maupun percakapan sehari-hari. Sebagai pengantar, bahasa terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya berbagai kata dan frasa gaul yang banyak digunakan oleh remaja, terutama melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Twitter. Oleh karena itu, penggunaan bahasa gaul menjadi menarik untuk diteliti karena tidak hanya menunjukkan kreativitas berbahasa, tetapi juga menjadi bagian penting dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada 3 rumusan masalah. Pertama, bentuk kata gaul apa yang paling banyak digunakan berdasarkan data yang dianalisis. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi remaja menggunakan bahasa gaul. Dan yang ketiga, dalam konteks apa bahasa gaul paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan teori fungsi bahasa menurut Halliday. Menurut Halliday, bahasa memiliki berbagai fungsi dalam komunikasi, seperti fungsi personal untuk mengungkapkan perasaan, fungsi regulasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain, fungsi interaksional untuk membangun hubungan sosial, serta fungsi-fungsi lainnya. Oleh sebab itu, teori ini digunakan untuk menganalisis fungsi penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui pengamatan penggunaan bahasa gaul di media sosial dan percakapan sehari-hari. Selain itu, data pendukung diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form kepada 10 responden remaja dengan rentang usia 15 hingga 19 tahun. Kuesioner tersebut digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul serta konteks penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas bentuk kata gaul, terlebih dahulu akan ditampilkan hasil pemilihan kata atau frasa gaul yang paling sering digunakan oleh responden. Perlu diketahui bahwa pada pertanyaan ini, responden diperbolehkan memilih lebih dari satu jawaban dengan maksimal 5 pilihan. Oleh karena itu, jumlah pemilihan dapat melebihi jumlah responden. Berdasarkan data yang diperoleh, kata gaul yang paling sering digunakan adalah spill dengan 8 pemilih, diikuti oleh ngakak dengan 7 pemilih. Sementara itu, healing dan gercep masing-masing dipilih oleh 5 responden. Hasil ini menunjukkan bahwa kata-kata gaul yang berkaitan dengan aktivitas komunikasi dan ekspresi di media sosial masih cukup populer di kalangan remaja. Berdasarkan data pada slide sebelumnya, kata-kata tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan bentuk pembentukannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk kata gaul yang paling banyak digunakan adalah semantic shift dengan total 23 pemilihan. Kategori ini mencakup kata healing, ngopi, receh, so asik, dan spill. Selanjutnya, bentuk borrowing memperoleh total 13 pemilihan melalui kata healing dan spill. Sedangkan bentuk akronim dan singkatan memperoleh total 11 pemilihan melalui kata gercep, pub, dan japri. Perlu diperhatikan bahwa jumlah pada diagram tidak menunjukkan jumlah responden. Data ini mengacu pada hasil pemilihan kata pada slide sebelumnya di mana responden diperbolehkan memilih lebih dari satu jawaban dengan maksimal 5 pilihan. Selain itu, beberapa kata dapat termasuk ke dalam lebih dari satu kategori linguistik, seperti healing dan spill yang termasuk dalam kategori borrowing sekaligus semantic shift. Oleh karena itu, total pemilihan pada setiap kategori dapat melebihi jumlah responden. Setelah mengetahui bentuk kata yang digunakan, selanjutnya akan dibahas faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul. Berdasarkan hasil kuesioner, faktor yang paling banyak dipilih adalah karena bahasa gaul sudah menjadi kebiasaan, yaitu sebanyak 7 responden. Selain itu, beberapa responden menyatakan bahwa bahasa gaul membuat komunikasi menjadi lebih santai. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah lingkungan pertemanan, media sosial, serta kemudahan dalam berkomunikasi dengan teman sebaya. Dengan demikian, penggunaan bahasa gaul lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan dan kebutuhan komunikasi sehari-hari dibandingkan sekedar mengikuti tren. Selain faktor penggunaan, penelitian ini juga melihat konteks penggunaan bahasa gaul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden menggunakan bahasa gaul bersama teman sebaya. Selain itu, bahasa gaul paling sering digunakan saat mengobrol dengan teman, baik secara langsung maupun dalam percakapan santai.
Temuan ini menunjukkan bahwa bahasa gaul lebih banyak digunakan dalam situasi informal yang melibatkan hubungan sosial yang dekat. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teori fungsi bahasa Holiday. Hasil analisis menunjukkan bahwa kata healing dan so asik termasuk fungsi personal karena digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pengalaman, maupun penilaian pribadi. Sementara itu, kata gercep dan no debat termasuk fungsi regulasi karena digunakan untuk mempengaruhi tindakan atau respons lawan tutur. Selain itu, kata kompi menunjukkan fungsi interaksional karena berkaitan dengan kegiatan membangun hubungan sosial. Kata ngakak dan receh termasuk fungsi imajinatif karena sering digunakan dalam konteks humor dan hiburan. Adapun kata pap menunjukkan fungsi instrumental karena digunakan untuk meminta seseorang melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya, kata spill termasuk fungsi heuristik karena digunakan untuk meminta informasi. Sedangkan kata japri menunjukkan fungsi informatif karena digunakan untuk menyampaikan informasi kepada lawan tutur. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa bahasa gaul digunakan oleh hampir seluruh responden dalam komunikasi sehari-hari. Bentuk yang paling banyak digunakan adalah semantic shift. Selain itu, faktor utama yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul adalah kebiasaan, sedangkan konteks penggunaannya paling banyak ditemukan dalam percakapan informal bersama teman sebaya. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa bahasa gaul memiliki berbagai fungsi komunikasi, seperti fungsi personal, regulasi, interaksional, instrumental, heuristik, dan informatif. Akhir kata, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.